sekitar tahun 2001, 2002 itu Persib kan biasa banget, skuadnya biasa. Tapi ketika lawan tim-tim yang yang jelas-jelas materinya di atas Persib, yakin banget menang gitu loh. Ini langsung belak-belakan aja ya. Saya tuh kan banyak yang ngomong saya tuh sering memprovokasi supporter Arema misalkan. Dan memang ketika ke saya tuh ada dua berkas Arema tuh. Arema FC sama Arema Indonesia. Buat saya tuh Persib tuh klub sepak bola aja udah, dan saya suka sama Persib udah. Nggak ada itu harga diri, kebanggaan, jati diri apalagi. Jadi ada yang menjadikan sepak bola itu tontonan, hiburan, ada juga yang menjadikannya sebagai pelarian hidup. Makanya saya kadang-kadang prihatin generasi-generasi di bawah kami ya, yang nonton ke Jakarta belum, ketemu sama Jackmania-nya belum, bentroknya juga belum pernah. Tapi kok kebenciannya kok kayaknya melebihi kami ya. Gitu. Makanya simple kan, gini loh. Persib kan selalu mengatakan ini profesional, ini bisnis. Iya, kalau mau bisnis yang bener gampang kan. Oke, kita ketemu lagi di Bibit, Bincang-Bincang Tienta, dan sekarang kita ada bersama salah satu bintang tamu spesial kita, Kang Eko Maung. Kemana kabarnya? Ini apa itu ya? Dua-duanya bisa. Aman ya semuanya ya. Kang, apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Saya mau meluruskan dulu nih, apakah memang seorang Kang Eko Maung ini benar-benar supporter garis keras Persib Bandung atau gimana sih? Kita kan kenalan dulu nih. Oh, maksudnya pengertian garis keras itu taklid buta gitu? Iya. Enggak sih, sebetulnya gini loh. Ini juga pertanyaan yang sama ya, bahkan di salah satu podcast pernah di-cut. Karena si hostnya tuh kan berharap saya tuh membela Persib itu buta gitu ya. Yang penting Persib gini-gini. Ketika analisis saya ternyata objektif ya, memperhitungkan kekuatan lawan dan lain sebagainya, dia cut itu tuh. Pernah kejadian. Enggak, karena memang mendukung Persib itu kan dipengaruhi banyak hal juga ya. Dari mulai umur, salah satunya umur, pengalaman, lingkungan sekitar gitu. Jadi ada fase-fase yang sudah saya lewati gitu. Misalkan nonton Persib tuh kemana aja gitu ya, dikejar sampai ninggalin ujian segala macem gitu. Nah sekarang kan lebih rasional termasuk melihat Persib gitu. Mungkin lebih objektif gitu. Jadi ketika lawan ini wah berat menang nih, udah kayaknya bakalan draw aja udah bagus. Kalau dulu kan enggak. Dulu tuh Persib dalam kondisi pemain biasa-biasa aja ya. Sekitar tahun 2001, 2002 itu Persib kan biasa banget. Skuadnya biasa. Mungkin yang bagus tuh cuma Yaris Riyadi ya di timnas gitu. Tapi ketika lawan tim-tim yang yang jelas-jelas materinya di atas Persib, yakin banget menang gitu loh. Nah, kalau sekarang kan lebih objektif, bisa menakar kekuatan lawan gitu. Realistis dan bisa memperhitungkan. Jadi bukan masalah apakah garis keras atau enggak. Cuma ada beberapa fase ya yang mungkin nanti Bobotoh juga mengalami gitu. Ada fase di mana kita akan lebih rasional, lebih objektif gitu. Ada juga tapi seumuran saya masih di fase yang yang heroik gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu pilihan juga kan. Betul. Yang tetap pengen menang terus wah luar biasa itu, maksudnya sehari-hari banget gitu Persibnya, itu nggak apa-apa, itu pilihan. Makanya saya tuh sering ngasih tahu juga kalau ke wartawan ya, kalau yang fanatik mah bukan kayak saya, teman-teman saya banyak yang lebih fanatik, yang lebih memberikan banyak hal demi Persib gitu banyak. Kalau saya mah termasuk biasa-biasa aja sebetulnya. Jadi sebenarnya rasional lah, saya rasional sama realistik lah yang saya garis bawahin ya. Iya, jadi ya seperti itulah kira-kira ya. Karena sudah melewati fase-fase yang tadi sudah Kang sebutin ya. Iya. Pernah ngerasain jadi yang buta yang harus pasti menang, tapi sekarang juga melihat kemampuan lawan-lawan yang lain juga jadinya bisa memperhitungkan. Iya. Oke, sip. Oke, kalau misalnya kayak gitu Kang, pada akhirnya tadi juga saya sempat saya garis bawahin juga dari 2001. Memang Akang tuh sebenarnya udah ngikutin itu dari kapan sih Kang sebenarnya? Kalau yang jelas kalau buat Persib ya sebelum itu ya, berarti tahun 90-an akhir udah gitu. Udah mulai nonton ke stadion, mungkin saya lupa lagi tahunnya, kalau misalkan ditanya kronologis tahun saya sedikit lupa gitu. Cuma dulu tuh tribun pertama saya nonton tuh di timur. Harganya masih 6.000 perak nih. Nggak tahu nih yang nonton ini masih ada yang ingat nggak tahun berapa? Tribun Timur Siliwangi 6.000 perak gitu. Oke, 6.000 Siliwangi sekarang timurnya GBLA udah berapa puluh ribu ya? Ya, terus tur tandang itu ya masih sekitaran Tangerang, terus ke Cilegon gitu ya. Belum sampai luar pulau. Nah, jadi tur luar pulau
sampai ke Bontang, ke apa, ke Rengat. Pernah dengar Rengat nggak? Nggak, Rengat nggak. itu 6 jam dari 4 apa 6 jam dari Pekanbaru tuh. Oh. Nah, itu medio 2000-an pertengahan lah. 2006 2007 itu mulai gitu. Oke, jadi ini sebenarnya udah lama banget ya Kang ya? Bisa Ya lumayan, bukan masalah lama enggaknya, mungkin karena saya udah tua juga gitu. Iya udah tua. Iya udah umur juga gitu. Realistis lah ya. Oke, dengan segala hal yang sudah akan lewatin, kita coba bahas beberapa topik yang boleh, kita boleh. bahas. Jadi ya dari yang sudah lewat dulu sedikit flashback ke yang kemarin beberapa minggu yang lalu, 2 sampai dengan 3 minggu yang lalu kan tandang ke Arema nih Kang. Nonton juga atau di rumah atau ikut ke sana Kang? Saya udah. Jadi intinya ada 2 kota di mana kehadiran saya itu saya nggak pernah gembar-gembor ya. Pertama di Malang sama di Jakarta gitu. Nah tadi apakah masalah hadir apa enggak? Ada instastory saya yang memperlihatkan saya Ada di situ. Nah, mungkin kalau yang lain kan pada apa? Saya tuh biasanya kalau ke Malang, jadi ini bedanya sama teman-teman yang lain nih. Kalau ada kan orang-orang di fase pingin rame-rame terus ya, karena kan yang namanya nonton bola itu kan menunjukkan eksistensi, solidaritas gitu ya, komunitas. Kalau saya enggak, sendiri saya tuh paling banyak tuh berdua bertiga gitu. Oke. Berdua bertiga kebanyakan. Jadi sering juga pertandingan. Makanya saya tuh selalu suka kalau away ya, itu pertandingan itu di mana bandara sama stadion itu dekat. Ya, ada di satu kota. Jadi ada pertandingan kayak misalkan dulu PSM Makassar tuh masih di Matuangin misalnya ya. Bisa itu kekejar tuh kalau main sore, nonton, malam udah bisa terbang lagi ke Jakarta, nggak ke Bandung, ke Jakarta sih gitu. Jadi besok tetap aktivitas kayak biasa gitu. Jadi kayak cuma benar-benar kayak menghibur di jam luang aja ya berarti ya, bukan yang benar-benar mengorbankan aktivitas lainnya gitu. Iya, ada juga beberapa pertandingan. Nah ini juga sebetulnya sedikit tips and trick ya kalau nonton tandang ya. Yang bisa membuat kalian dalam bahaya kalau kalian diincar itu adalah konten-konten real time kayak Instastory gitu ya. Nah, saya itu selama ini selalu aman ya, termasuk kalau nonton Persija di PT IKA, terus di Gelora Bung Karno dan lain sebagainya. Karena saya nggak pernah memposting di jam yang sama itu saat itu. Pasti ada jeda gitu. Pernah kejadian dulu ada Twitter tuh ada live Periscope. Periscope itu ada jeda berapa detik ya, 20 detik. Itu pernah waktu di PT IKA. Itu ada tuh videonya saya dikejar-kejar tuh, dicari saya sama Jackmania ya. Ya tapi kan saya ada persiapan khusus gitu ya, persiapan khusus, plan E, plan B, plan C. Nggak sampai C sih, plan E, plan B, udah khusus gitu. PT IKA polisinya teman-teman saya kan, udah gitu udah siap aja kalau ada apa-apa. Makanya itu harus prepare betul. Yang di Malang misalkan ya, kalau tiba-tiba udah mulai nggak nyaman, saya bisa aja ke Malang tapi nggak ke stadion gitu, bisa jadi. Jadi memang jangan konyol ya. Maaf nih ya, kayak misalkan beberapa tahun lalu ada tragedi di GBLA, itu kan kelacaknya bisa ketahuan dari Instastory kalau nggak salah kan. Real time itu bisa. Jadi saran buat teman-teman, eksistensi hal seperti itu hindarilah zaman sekarang, karena kita nggak tahu secara psikologis ya, supporter yang di stadion tempat kita nonton away itu seperti apa, kita nggak tahu gitu. Oke, jadi sebenarnya benar juga sih kata Kang ya, maksudnya kalau misalnya kita tahu kondisinya akan tidak baik, lebih baik mendingan kalau mau diposting pun ya setelah nonton lah gitu. Kalau nonton, kalau enggak jangan di publish yang real time. Ya. Atau enggak kita di kota itu, tapi misalkan kita punya teman misalkan di sekitaran gerbang, kok ada yang nanya-nanya kamu terus nih di rombongan ini. Iya, ya udah kita nggak usah ke stadion. Nonton aja di hotel misalkan gitu. Tapi maksudnya apakah itu terjadi ke Akang yang benar-benar fakta, maksudnya benar-benar real terjadi sama Akang? Kalau bisa boleh tahu Kang, kenapa Akang sampai dicari-cari gitu? Iya, saya tuh nggak tahu ya. Kalau misalkan ditelusuri ya, saya tuh nggak pernah melakukan hal-hal yang intinya melanggar hukum ya, melanggar norma, itu nggak pernah sebetulnya. Makanya saya nyimpen loh beberapa video mungkin di HP saya, di mana saya temuin tuh orang-orang yang nganggap saya provokasi atau apa gitu ya. Saya temuin betul-betul. Tawarannya cuma dia minta maaf ya karena tuduhan itu ya, atau enggak saya yang dilaporin dan nggak terpenuhi gitu. Hal-hal yang memang itu, jadi memang baper aja perasaan gitu ya. Atau mereka itu nggak tahu bahwa saya itu selain supporter,
saya ngapain gitu nih. Misalkan nggak, ini langsung belak-belakan aja ya. Saya tuh kan banyak yang ngomong saya tuh sering memprovokasi supporter Arema misalkan ya. Okay. Arema. Karena saya sering mengatakan Arema yang mana, Arema yang mana. Pada kenyataannya saya tuh memang orang yang memverifikasi akta ya. Akta klub-klub Liga Indonesia. Oh gitu. Saya memverifikasi itu secara legal ya. Dan memang ketika ke saya itu ada dua berkas Arema tuh. Arema FC sama Arema Indonesia. Jadi kenyataan bahwa memang ada dua gitu Aremanya ya. Kenapa harus pada marah gitu loh. Karena memang pertanyaan based on kecuali saya memprovokasi dasar. Nih lihat, perhatiin ya. Masih banyak orang nih, ini juga tentang supporter Indonesia ya. Banyak itu kan cywarnya itu agak-agak norak kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang misalkan kalau tim dia menang, woi kalah tim lu Persib. Padahal buat saya itu ya, Persib mau kalah, mau draw, mau kalahnya gede apa ya, itu dinamika gitu. Betul, kan. Permainan. Saya tuh nggak pernah terganggu dengan misalkan kalahnya 5-1, Persib S-nya pakai 5, terus I-nya angka 1 ditekin ke saya. Dikira saya terganggu gitu, saya emang enggak gitu. Karena saya tuh nggak pernah bermasalah dengan kekalahan Persib gitu, nggak pernah gitu. Karena saya itu udah mengalami fase menunggu juara itu 19 tahun loh gitu. Ya, 19 tahun. Jadi buat saya itu bahkan ketika Persib terpuruk nih, tahun 2000-an, 2001, saya tetap nonton kok. Persib kan sekarang lagi pada sepi nih stadionnya. Saya udah ngalamin pas itu di Siliwangi. Ya, sepi banget, nggak ada yang nonton, saya tetap nonton gitu ya, tetap nonton. Dulu Persib pernah kalau nggak salah lawan Persikap aja kalah tuh di Siliwangi. Saya tuh nonton gitu ya. Jadi menurut saya itu bahwa kesetiaan seorang supporter itu justru diuji ketika timnya lagi terpuruk. Di bawah, dan saya nggak pernah masalah. Saya tuh bukan orang yang pingin tiap tahun juara harus menang, bukan gitu. Dinamika semua. Iya, makanya saya kadang-kadang nggak bisa satu frekuensi tuh sama yang kalau Persib kalah marah-marah gitu, marah-marah, bakar-bakaran, terus apa? Saya enggak gitu. Hashtag out. Iya, tapi ada proses kan di mana memang ini udah nggak bener nih. Kalau misalkan dibiarin bakalan berlarut, mengancam posisi di klasemen. Nah itu baru kan, baru gitu. Tapi ibaratnya walaupun Persib di papan bawah pun ya sebetulnya saya itu dinamika gitu. Ini beda kan, ada yang ngomong kalau yang Persib banget, katanya Persib itu harus berjaya di atas, ya gimana ya. Kalau kayak gitu mungkin supporternya Athletic Bilbao gitu ya, terus Villarreal gitu, gimana itu mereka. Kalau di Inggris Southampton, jadi ada tim-tim yang mustahil juara kan, ada itu. Kayak Wimbledon apa kan, tapi tetap ada supporternya gitu. Karena memang jatuhnya mereka menikmati apa yang ditampilkan. Iya, itu gitu. Jadi saya tuh nggak tahu ya di forum ini sekarang meluruskan gitu bahwa saya supporter mungkin nggak sama seperti mereka yang Persib itu harga diri, terus kebanggaan, jati diri apa enggak. Kalau buat saya tuh Persib tuh klub sepak bola aja udah, dan saya suka sama Persib udah. Nggak ada itu harga diri, kebanggaan, jati diri, apalagi kehormatan apa enggak, biasa aja gitu. Biasa. Di titik yang biasa aja gitu Iya. ya. Dan karena kan juga benar-benar kita walaupun biasa aja tapi saya setia lah saya ngelihatnya ya, gitu. setia gitu loh. Gitu. Ya makanya kalau misalkan ada tuh, saya tuh pernah bikin konten di mana Arema juara, saya bilang tuh. Arema bakalan juara musim ini. Wah, pada marah-marah. Wah, dasar kamu bobotoh, gadungan, pengkhianat loh. Ini kan karena saya melihat memang peluang Arema lebih besar kansnya kayak gitu-gitu. Nah, makanya saya berpikir bahwa hal-hal yang emosional terus yang nggak logis itu di supporter itu merata, bukan cuma milik salah satu kelompok aja. Bahkan di Bandung pun saya pikir seperti itu. Gitu. Oke. Saya agak salfok sama tulisan di dada Kang Bobotoh Binanto, maksudnya apa Kang? Bobotoh Binanto, enggak, ini mah cuma iseng aja bikin. Okay. Jadi ada, nah ini termasuk yang suka ngomong kan saya tuh katanya tapi nggak apa-apa sih, enggak. Jadi gini, banyak orang tuh kan saya tuh sering membuat isu-isu ya yang menguntungkan saya ya. Nah, tapi kalau teman-teman saya dasarnya itu tahu, basicnya itu saya memang suka bercanda. Terus ya tahu lah ya. Dan saya nggak memaksakan karakter saya ini diterima sama orang enggak gitu. Makanya saya suka aja bikin kayak begini gitu. Karena saya pernah pakai kayak begini ya. Malah ada yang ngomong, tuh kan bener binaan tuh, Eko mah memang Pro Sulanjana. Jadi memang sepolos itu kadang-kadang Bobotoh Persib, sepolos itu dalam melihat sesuatu gitu. Iya. Jadi saya pakai kaos begini, tuh kan katanya bener memang Pro Sulanjana gitu. Selalu beda pendapat dengan Bobotoh yang lain. Tapi saya diemin aja ya udah. Okay. Dan nggak perlu dijelaskan kan gitu.
capek sendiri. Nah, karena dipengaruhi banyak hal saya bilang ya. Cara seseorang mendukung klub itu dipengaruhi banyak hal, lingkungannya, terus termasuk tingkat pendidikan ya, itu ngaruh loh. Tingkat pendidikan, udah gitu teman-teman, terus secara sosial, termasuk faktor ekonomi, keluarganya apa. Jadi ada yang menjadikan sepak bola itu tontonan, hiburan, ada juga yang menjadikannya sebagai pelarian hidup. Karena apa? Karena sehari-hari mungkin dia ini orang yang kalah secara sosial, secara ekonomi, secara pendidikan, jadi tertekan gitu. Cuma sepak bola lah, di mana dia tuh bisa berkata anjing goblok, terus merasa arogan, merasa superior karena dia supporter kan, makanya sambil konvoy mukulin mobil orang, cuma di sepak bola. Pelampiasan. Iya. Ketika keesokan harinya dia kembali sebagai orang yang tertekan, yang kalah di kehidupan gitu. Betul. Dan itu pun sebenarnya banyak yang berharap bahwa perbaikan kualitas dari si supporternya itu sendiri gitu ya, maksudnya harapannya kalau misalnya versinya Teh Mia waktu itu, Mia Betik, Teh Mia tuh pengennya supporter tuh ya kalau bisa tuh kalau lagi nggak nonton bola ya mereka adalah pengacara, guru segala macam, ketika mereka ngumpul di stadion ya mereka menonton gitu. Saya pernah konferensi ya, delegasi mewakili Indonesia di Yunani. Wow. Waktu itu saya presentasi tentang klub-klub profesional ya, role model. Saya Persib dong, role modelnya saya jadikan Persib ya. Ada Michael Essien kan. Itu yang delegasi negara lain kan sampai aneh. It's Michael Essien, Real Madrid. Iya, pernah main di sini. Mereka kan terkejut gitu. Karena sepak bola oke lah ya, misalkan saya pernah dengar Indonesia karena indah apa, tapi kalau sepak bola ngapain Essien main di situ, dia bilang. Dia aja nggak ngikutin kan, Essien main di situ. Ya saya jelasin tentang fanatisme saya liatin, sampai ada yang korban meninggal saya liatin. Maksudnya dia pikir nggak masuk akal, kalian sepak bolanya aja jauh kan, dia cuma tahu Jepang, Korea gitu ya, sama negara-negara Arab, tapi kok bisa ada yang sampai saling bunuh, saling begini. Jadi negara bermasalah, dia bilang. Kalian tuh memang negara nggak benar gitu. Gimana katanya pemerintah masa nggak preventif, nggak apa gitu. Karena cerita tentang kematian ini tragis sekaligus komedi buat orang-orang, itu lucu gitu. Emang kalian sehebat apa sepak bola, rivalitas kan beda sama Barca, Madrid, terus River Plate, Boca gitu ya. Tensinya ini di sana aja nggak bunuh-bunuhan, ini kalian sepak bola prestasi nggak segimana gitu ya katanya. Di dunia. Iya, saya juga baru dengar katanya. Essien main di satu klub sepak bola Indonesia, tapi maksudnya supporternya kok fanatik. Saya tunjukin tuh sampai tribun-tribun yang penuh. Terus yang Persib yang lawan PSMS tahun berapa? 85 atau 86 tuh yang sampai Central Bank ya. Rekor penonton amatir saya liatin. Oh, sampai di sini ya. Berarti ada sekitar 200.000 saya bilang penonton di sini. Wah, luar biasa. Itu delegasi itu ada berbagai negara kan ya. Ada Itali, Spanyol mereka jadi malah antusias ngelihat tentang supporternya gitu. Justru tentang supporternya ya. Iya, supporternya jadi luar biasa kan, luar biasa. Akhirnya di perkembangan saya jadi ngomongin hal serius sama mereka tentang jadi ini supporter ini banyak, tapi kalau dari sepak bolanya transisi menuju profesional saya bilang baru. Dulu itu hak siar TV itu bukan klub dapat duit, saya bilang, tapi klub itu harus membayar ke TVRI biar disiarin gitu. Terus pakai APBD nah, saya bilang transisi itu baru sekitar 10 tahun gitu. Udah mulai pergeseran era profesional gitu. Oke, Kang. Kalau ngomong, walaupun ini ya mungkin gara-gara saya memang tinggal di Tatar Sunda atau segala macam, terlepas dari itu semuanya. Akhirnya apa sih yang membedakan Persib dengan klub-klub lain? Ya kita ngomong yang klub-klub besar lainnya ya, seperti yang tadi untuk yang big match-nya Persib kan PSMS, ada juga yang Persija, ada juga Arema, Persebaya dan lain-lain. Akhirnya apa yang membedakan Persib sehingga besar di mata orang di Indonesia? Untuk Persib saya tuh pernah bikin artikel yang menurut saya saat itu rekor ya, karena dulu belum zaman vlog kan, sekarang orang udah mulai males baca ya. Dulu itu saya lihat itu ada gambar mata kan dibaca berapa kali ya. Saya lupa apa di Simamaung atau apa, karena itu kan ada yang copy ke beberapa vlog juga ya. Dulu tuh sampai 25.000 tuh. Ya menurut saya tuh lumayan ya. Saya tuh bikin tulisan judulnya tuh Bobotoh Hidayah Terindah Supporter Sepak Bola gitu. Karena apa? Karena semua orang di setiap kota bisa jadi pendukung klub lokalnya ya. Tapi jadi Bobotoh itu beda gitu. Jadi Bobotoh itu beda. Saya tuh pernah bikin tulisan tentang tren supporter mania-mania.
Jadi yang punya embel-embel mania ya. Itu terjadi kan di periode 2000 ya, 90-an akhir, awal 2000 ya. Ada Jackmania ya, lahir tahun 97, terus ada Persikmania. Bahkan PSS Sleman aja kan Slemania asalnya itu. Mania gitu. Itu memang nggak bisa dibandingkan dengan supporter-supporter yang sudah eksis dari zaman Perserikatan. Dan nggak ada embel-embel fans club ya, nggak ada embel-embel namanya kelompok supporter tuh nggak ada. Tapi mereka pada kenyataannya eksis, ada gitu ya. Makanya saya selalu menjadikan, ada riset saya ya, bahwa sebetulnya ada yang namanya ini klub-klub tradisional ya. Jadi klub-klub ini tumbuh berkembang seiring dengan identitas daerah ya, primordial, bahkan bisa jadi mewakili etnis-etnis tertentu gitu. Dan ini logika ini nggak bisa masuk ya ke sepak bola pro sekarang karena kan sudah global ya. Yang suka Persib bisa jadi dari Papua, dari Malaysia gitu. Tapi ini zaman dulu nih, kayak Persib. Persib ini kan kota Bandung, tapi kan pendukungnya Jawa Barat gitu. Terus kadang-kadang dari mulai namanya Dadang, Asep apa zaman dulu kan, oh ini Sunda nih, spirit Sunda. Lu PSMS, orang-orang Batak pasti yang bermarga PSMS dong gitu kan. Nah, udah gitu orang-orang Bugis di PSM gitu. Nah untuk Jawa, saya nggak tahu kenapa riset saya memang menunjukkan tuh bukan ke PSIS, bukan ke tapi ke Persebaya ya, ke Persebaya karena memang ngelihat dari historis eksistensi bonek kan, bonek itu kan militansinya kan udah dulu tuh ada istilah kalau tim sukses itu lolos ke Senayan dulu tuh, Senayan gitu ya. Nah Anda bayangkan dulu belum ada istilah away day, akomodasi juga sangat terbatas ya, sampai harus naik kereta di atap apa. Tapi supporter dari Bandung, supporter dari Surabaya ada di Senayan. Termasuk supporter PSM yang dari luar pulau ada di Senayan. Termasuk supporter PSMS, walaupun mereka itu mungkin banyaknya juga para perantau ya, orang-orang Medan, orang-orang Sumatera Utara yang di Jakarta. Tapi mereka hadir di Senayan gitu. Nah, jadi cuma dari 4 kelompok ini nih saya melihat gitu. Mungkin beberapa klub yang lolos ke Senayan juga ada gitu ya, cuma kan saya lihat yang masif betul-betul kelihatan ya 4 tim ini. Makanya saya selalu menganggap bahwa eksistensi mereka ini kan dari tahun berarti 80-an ya, bukan 70, 60 juga ada, cuma saya tidak mendeteksi. Jadi jangan pakai asumsi lah. Tapi 80 itu jelas gambarnya ada, tulisan berita juga ada kan bahwa supporter ini sudah tiba di sini gitu, udah ada tuh ya. Itu ya cuma 4 klub ini saya bilang tuh. PSM, Persebaya, Persib, sama PSMS. Nah, jadi nggak bisa dibandingkan nih ya. Jadi waktu itu belum ada yang namanya Viking, Bomber, The Bomb, belum ada. Tapi Bobotoh ada. Jadi yang kejadian supporter sampai Centelban itu, yang final lawan PSMS itu nggak ada kelompok supporter. Tapi Bobotoh itu ratusan ribu ada gitu ya. Nah, lalu kehadiran kelompok supporter kan mulai jadi tren kan, yaitu saya bilang ya ada embel-embel mania apa gitu ya. Nah, ini ada juga beberapa fakta, cuma kalau misalkan saya sebetulnya kayaknya nggak menyenangkan ya buat beberapa kelompok supporter gitu. Karena ntar saya bisa bicara dari kota ini, ternyata ya setelah saya tanya-tanya, oh kota ini tuh para remajanya ini merasa mereka tuh kreatif, pingin tampil di pentas nasional, tapi dari sisi musik mereka nggak bisa, dari sisi artis-artis juga nggak bisa gitu ya, dari sisi nggak bisa, akhirnya pelariannya pelariannya jadi supporter. Jadi eksistensi mereka tuh kadang-kadang melebihi klubnya. Jadi ada klub yang jelas-jelas klubnya parah gitu ya, prestasi di divisi berapa, tapi supporternya ini pingin dapat pengakuan terus gitu, eksistensi itu ada. Makanya nggak perlu disebutkan ya, karena akan menyakitkan gitu. Ntar disangkap memprovokasi lagi. Betul. Lihat deh, apa statement saya postingan seluruh medsos, ada nggak yang memprovokasi? Sebetulnya nggak ada. Jadi gini, apapun yang saya posting di berbagai medsos itu pada intinya netral ya. Yang membuat itu tidak netral adalah persepsi awal orang. Cara baca. Karena orang dari awal udah nggak suka si Eko Maung ya, jadi apapun akan dia tangkap negatif. Tapi kalau beberapa orang yang tahu saya akan dianggap positif sebetulnya gitu. Tapi kenapa harus Eko Maung sih Kang? Itu mah nah ini pertanyaan yang sering ditanya orang, cuma saya nggak pernah jawab serius. Cuma saya tuh ingat ini dari zaman SMA. Jadi salah satu nah kayak gini, kayak saya ngomong gini nih. SMA saya itu SMA 2 Bandung, SMA favorit loh. Nah, buat sebagian yang mungkin SMA-nya nggak favorit kan, sombong. Iya. Sombong, belagu apa enggak, padahal saya yang katakan betul bahwa SMA saya itu SMA 2 Bandung, SMA favorit di mana tokoh-tokoh sepak bola itu lahir di situ. Saya bilang yang pertama Agung Gumelar, ketua PSSI SMA 2 Bandung. Arifin Panigoro,
tokoh sepak bola LPI juga dari Bandung. Bung Toel juga. SMA 2 Bandung tuh. Nggak ada yang sombong sebetulnya kalau orang-orang menangkapnya netral kan. Karena memang fakta. Jadi SMA 2 Bandung itu SMA favorit ya. Tokoh-tokoh yang lain banyak kan, Dewi Lestari apa. Cuma kan kita ngomongin sepak bola ya. SMA Bandung itu apa? Jadi di mana SMA tokoh-tokoh sepak bola lahir tapi bukan pemainnya, tapi para pemikirnya, pemikir sepak bola di SMA 2 Bandung. Nggak ada yang sombong kan? Fakta sih. Kalau yang ngedengernya orang SMA 5 ya, SMA 8, SMA 3 yang sama-sama favorit mungkin nganggap ya emang bener omongan si Eko itu ya. SMA 2 Bandung favorit gitu kan. Tadi ngomongin apa sih kita kalau jadi? Kenapa harus mau? Oh, terus mau. Nah, di SMA favorit itu biasanya pendukung Persib itu ya ada, cuma nggak fanatik-fanatik banget kan. Ini juga kenyataan nih. Ini juga kenyataan tentang SMA aja ya. SMA Bandung, SMA di SMA 2 kan sudah bilang tuh cara supporter mendukung tim itu kan dipengaruhi lingkungan ya. Betul. Lingkungan SMA favorit kayak SMA 2, SMA 3, SMA 5 ya. Aloysius juga ada pendukung Persib itu ya. Cuma kan nggak mungkin sedai hard di SMA yang katakanlah biasa-biasa. Ya biasa-biasa aja kan. Di sana tuh memang kan suka nongkrong, suka konvoi, suka apa. Kalau SMA 2 Bandung kegiatannya mungkin ya bimbel gitu ya. Bimbel terus bikin apa? Di lab apa. Nah, kayak gitu-gitu kan beda gitu ya. Nah, makanya saya itu termasuk agak aneh buat guru-guru waktu itu. Karena apa? Karena nonton Persib kandang itu wajib kan. Dan saya selalu mengajak teman-teman tuh kalau nonton di TV payah gitu kan. Main Siliwangi deket gitu harus nonton dong. Nah, dan teman-teman saya tuh nggak mau kan ngantri tiket dari pagi itu. Makanya selalu saya akomodir, udah titipin duitnya ke saya ngantri. Nggak pernah dilebihin 1.000 perak pun. Dan saya selalu menghilang. Kalau pertandingan Persib saya pasti nggak ada tuh. Pasti nggak ada karena ngantri tiket di Siliwangi. Nah, makanya sama guru mana tuh si Eko nonton mau Bandung, si Eko mau gitu. Awalnya gitu. Oke. Jadi dari zaman SMA gitu. Ketahuan di situ ya. Di situ. Gimana nih untuk kira-kira apa yang akan terjadinya ibaratnya ya. Tapi walaupun kita udah sama-sama tahu akan juga ada bikin statement di Instagram bahwa The Jackmania tidak akan hadir dan tidak diperbolehkan hadir. Itu kata Kapolda ya. Cuma karena dinamis nih. Sampai H-2 kita nggak tahu. Oke, sampai dengan H-2 kita belum tahu. Biasanya begitu kan ada beberapa dinamika ya. Tentang penerimaan supporter tamu itu kan bisa berubah. Tapi harusnya kalau polisi apalagi selevel Polda yang ngomong itu kan mereka udah punya intel yang teruji segala macam ya, analisis dampak terus menakar kesiapan mereka. Harusnya sih udah fix ya bahwa keamanan bilang jangan gitu. Jangan, karena memang beresiko mungkin. Nah, akhirnya apa saja yang akhirnya membuat kondisi The Jackmania dan Viking ini belum bisa seperti yang Aremania dan Viking di beberapa minggu terakhir, Kang? Oh, dibanding adalah keliru orang yang menganggap sama ya hubungan atau rivalitas antara Bandung Malang itu sama dengan Bandung Jakarta ya beda dong. Kalau Bandung Malang itu kan nggak pernah ada konflik ya, konflik langsung, konflik terbuka. Yang ada tuh kan hanya kesalahpahaman menurut saya, kesalahpahaman dan kecanggungan. Kenapa canggung? Ya karena gini, simple kan. Aremania sama bonek nggak akur. Sedangkan Bobotoh temenan sama bonek. Terus Aremania temenan sama Jackmania, yang Jackmania ini sama pendukung Persib nggak akur juga. Betul. Jadi canggung gitu ya. Tapi pada kenyataannya hubungan Bandung sama Malang ini baik-baik saja gitu. Karena saya masih ingat betul, tahunnya saya lupa ya. Pokoknya dulu Persib itu masih di Perkot Ansari Lubis. Dan jarang sekali pertandingan Persib itu hari Jumat, jarang banget ya. Saya nggak tahu acara apa, tapi digeser apa dimajukan ke hari Jumat Persib main lawan Arema. Stadion Siliwangi ya. Saya selalu jalan kalau ke Siliwangi. Nah, Jumat itu saya Jumatan di Masjid Al-Ukhwah yang dekat Balai Kota kan bisa jalan. Itu di depan saya tuh biru banyak banget, tapi bukan cuma Persib, Aremania, Bobotoh itu banyak gitu ya. Nah, terus saya tuh dulu ke Malang tuh rutin setahun tuh 2 kali ya. Yang pertama kalau lawan Persema di Gajayana, lalu lawan Aremanya di Kanjuruhan. Jadi nggak ada masalah gitu. Saya tuh bingung kenapa sekarang ini kok jadi kayak gini hubungannya. Itu faktor medsos karena ada yang posting temanmu bukan temanku, nah gitu-gitulah. Terus provokasi di kaos lah Nah, sebelum era medsos rame kayak sekarang Instagram biasa karena kecanggungan itu nggak pernah dibesar-besarkan kan. Nah, sejak ada era medsos makin tajam kecanggungan. Nah, beda
zaman sebelum medsos ya. Makanya itu clear kan, Bandung Malang sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan Bandung Jakarta, ya jelas ada ya. Lalu sampai korban meninggal dunia juga ada dari kedua belah pihak gitu ya. Makanya cara melihatnya berbeda gitu. Cara melihat itu maksudnya secara sosiologis ya, kita ngomongin grassroots. Nih grassroots nih. Masih ada orang-orangnya nih yang di kepalanya masih ada jahitan. Terus foto-fotonya juga ada waktu itu sampai ada usus terburai. Itu masih ada gitu. Itu kan orang-orang yang dendam, dan dendamnya itu nggak bisa kita samakan dengan persepsi kita. Oh, damai itu indah, marilah ini enggak. Nah, artinya apa? Artinya untuk damai ya, perdamaian itu kan hal bagus ya, hal bagus, perubahan yang lebih baik kan. Tapi untuk melakukan perubahan itu nggak cukup loh, yang namanya niat baik itu nggak cukup. Karena niat baik itu harus disertai juga dengan persiapan dan juga melalui tahapan-tahapan yang benar. Artinya apa? Artinya ya grassroots, sosialisasi itu harus jelas dan tahapannya sama di kedua belah pihak gitu. Kan udah sering ada para pentolannya jabat tangan, terus membuat islah ya, pernah tuh di Kabupaten Bogor ada islah antara pendukung Persib sama pendukung Persija, tetap aja kejadian terus kan. Nah, itu makanya harus clear dulu di situ gitu ya. Nah, setidaknya kalau misalkan belum bisa perdamaian total gimana gitu ya, ya minimal jangan dulu membuat konflik ya yang berlebihan. Nah, berlebihan ini apa? Karena antara pendukung Persija dan Persib ini konfliknya mulai nggak sehat. Kenapa? Karena terjadi di luar arena pertandingan ya. Konflik pendukung Persija sama Persib itu kalau kita lihat itu di luar arena pertandingan, bukan dekat stadion, dan terjadi di keseharian. Coba. Artinya apa? Artinya terjadi di luar arena pertandingan dan di luar waktu pertandingan. Oh, itu udah nggak sehat? Udah nggak sehat, ya udah nggak asik gitu. Udah nggak asik. Jadi kalau kemarin saya kan sempat ketemu sama Ketum Jackmania ya, sama Bang Diki di Jakarta. Saya datang ke Jakarta. Kalau saya ngomong kan udah nggak sehat, udah nggak bener. Kalau dia ngomongnya udah nggak asik katanya. Jadi yang namanya rivalitas ya, tensi itu kan di sepak bola nggak terhindari ya. Kayak Boca Junior sama River Plate itu kan ada ya. Tapi kan yang penting itu dikendalikan dan ada batasannya gitu. Kemarin sempat viral kan di salah satu kereta kan pendukung Inter Milan sendirian, sekitarnya pendukung AC Milan kan. Ya mereka teriakin sampai nggak nyaman, sampai si Inter Milan ini turun duluan kan. Nggak ada yang ngegebukin, nyenggol aja nggak ada gitu. Cuma sampai yang ya udah gitu. Iya, makanya tetap harus dikendalikan ya. Dikendalikan dalam konteks tindakan dan waktu gitu. Tindakannya jangan sampai ada kontak fisik, ngeroyok jangan. Ya masa ini main ya lawan Persija, masa kita nggak boleh teriak-teriak. Ejek-ejekan malah ya gitu. Nah udah gitu waktu dan tempatnya. Kalau udah keseharian udahlah. Ini kan kejadian kemarin yang paket dicoret-coret. Ya, paket, itu kan bener. Udah konyol ya, konyol. Paket dicoret-coret, bahkan merugikan pelakunya kan sampai dipecat kan. Itu di kerjaan loh gitu. Ya, saya tuh dalam keseharian juga saya banyak ketemu sama pendukung-pendukung Persija gimana kerjaan gimana ya. Orang punya tanggung jawab sama keluarganya, nyari duit. Masa hal-hal kayak begitu dibawa sih ke ranah-ranah seperti itu gitu. Cukup di lapangan aja lah. Iya. Itu pun waktu-waktunya nggak usah tiap hari. Iya. Masa bangun tidur mikirnya, wah ini goblok, sih ini anjing, kan nggak usah gitu. Ini sensor nggak? Nggak kan ya, bebas. Jadi seperti itu gitu. Kalau fasenya saya pernah mengalami, mungkin pernah dulu. Jadi saya itu termasuk orang yang nyaris, ya udahlah saya nggak perlu ntar diangkat mengungkit ya. Pokoknya tahun 2001, pokoknya Persib tuh main ke Gelora Bung Karno, kalah 3-0 ya. Dulu sampai ada gas air mata di mana-mana ya. Oh iya. Itu juga saya mobil udah hancur ya, mobil hancur. Bahkan saya masih dengar tuh, agak traumatik sebetulnya. Bakar karena udah ada yang bawa ini bensin ya. Mungkin mobil mau dibakar, cuma untungnya di depan kami itu ada kayak galian, belum jadi, tapi kan tanahnya bisa jadi pijakan mobil. Nah, ke kiri kami akhirnya ke TVRI tuh, mengamankan ke TVRI. Nah, jadi ibaratnya kalau misalkan ada yang ngomong, wah Eko kayak yang saya pernah ngalamin jadi korban, mungkin ya, alhamdulillah masih hidup gitu ya. Nah, tapi saya saja yang mengalami gitu sama teman-teman, bisa kok sekarang menganggap Jackmania itu ya udah biasa aja gitu loh. Makanya saya kadang-kadang prihatin generasi-generasi di bawah kami ya, yang nonton ke Jakarta belum, ketemu sama Jackmania-nya belum, bentroknya juga belum pernah. Tapi kok kebenciannya kok kayaknya melebihi kami ya, gitu. Kalau misalkan dikatakan saya pernah mengalami fase itu, pernah.
Ya, cuma kan seiring waktu ya, mungkin juga umur gitu ya. Realistis. Realistis ya. Nah makanya tapi yang saya kaget, ini anak-anak kecil gitu ya, tapi kok tingkat kebencian melebihi kami. Terus kalian kan belum pernah ngalamin, tapi kok bisa jadi benci, jadi musuhan. Nah, itu prihatin ya. Ternyata saya juga melakukan riset kecil-kecilan. Yang namanya manusia itu kan dipengaruhi dua hal ya. Pertama visual sama audio kan. Visual dia ngelihat kebencian terus kan, dari kaos-kaos, terus spanduk-spanduk, Twitter gitu. tweet dia baca, termasuk lagu-lagu chant ya, chant kebencian itu masuk ke telinga dia. Itu ngebentuk loh. Akhirnya generasi-generasi yang masih muda ini mendapatkan warisan kebencian. Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Itu nggak benar, makanya harus segera disudahi. Saya minum ya. Silakan. Aus juga katanya. Ngomong terus ya. Nggak ada sensor ya? Insya Allah nggak ada sih Kang. Nggak usah. Kalau dari Akang, biasanya kita nanya sih, ada yang mau dipotong nggak gitu. Oke, lanjut ya Kang. Oke, berarti yang tadi Akang bilang, loh kok yang generasi sekarang ketemu belum, apa-apa belum, tapi kok Nonton belum, ke Jakarta aja belum pernah. saya udah ngerasain, malah sekarang udah ya udah gitu loh. Udah, gitu. Seru nih. Tapi kalau misalnya nanti ngomong pertandingan, menurut Akang akan seperti apa change dari masing-masing klub Yang untuk tanggal Persija 2. sama Persib? Ini kan menarik ya. Jadi keduanya ini dilatih oleh dua pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Betul. Nah, tentang pelatih terbaik, ternyata nggak cukup tentang kemampuan dia secara teknis, strategi ya. Tapi nama besar ini ngaruh loh. Ya, saya selalu mengatakan kalau ada klub materinya pemain bagus ya, udah gitu dilatih sama pelatih yang punya nama besar, sebetulnya secara nggak langsung itu udah meningkatkan performa tim 10%. Loh, kenapa bisa gitu kok? Karena para pemain akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Betul. Nyari perhatian pelatih, wajar kan? Betul. Ingat nggak waktu lawan Bali ya? Jadi coach Milanya belum megang, tapi pemain kayak Febri, kayak Beckham itu udah, wah itu beda dari biasanya, makanya dapat apresiasi. Itu saya pikir ya. Nah terus yang membedakan adalah kondisinya, walaupun sama-sama pelatih bagus, tapi background sebelum pertandingan tanggal 2 itu kan berbeda ya. Luis Milla ini kan mengambil alih dari Coach Rene ya, Coach Rene. Nah udah gitu Luis Milla ini nggak megang dari awal, pemain juga belum tentu selera dia kan, dan dia masih mengakui tentang fisik. Dan memang pada kenyataannya iya ya, terlepas dari Persib ngegolin waktu lawan Arema di akhir babak kedua, tapi kan kita memang bisa melihat grafik fisik Persib ya, mungkin secara fitness sama endurance di babak kedua ini memang kedodoran. Saya lihat kalau udah mulai masuk menit 70 ini udah ada pemain yang jalan gitu ya. Nah ini jadi problem buat Persib. Saya nggak tahu nih ada rentang waktu kemarin apakah teratasi nggak sama Luis Milla ya. Nah sedangkan Thomas Doll ini saya pikir lebih oke lagi nih. Dia lebih punya prinsip. Dia ngelepas Piala Presiden. Secara eksplisit loh dia bilang. Dia bilang ini saya nggak peduli ini di turnamen ini biasa aja. Padahal buat kebanyakan tim ini prestis gitu ya. Dilihat dari hadiah, dari panggung juga kan. Thomas Doll nggak lepas. Ya. Malah dia bikin 2 tim kan, tim A, tim B. Betul. Gitu, pemain-pemain muda gitu ya. Terus di awal-awal kompetisi juga nggak meyakinkan ya. Tapi ini tim berproses. Tim proses. Grafiknya makin lama makin naik dan udah mulai kelihatan titik stabilnya ya Thomas Doll gitu. Nah, makanya ini kedua tim ini bagus dalam performa yang oke di tangan yang tepat gitu. Tepat ya. Menurut di tangan yang tepat. Makanya nah ini nih saya agak sedikit susah kalau objektif banget ya kalau apalagi main di kandang. Cuma saya pikir Persib bisa ngambil pertandingan ini. Skornya tipis gitu. Ya. Dan ini nanti gol yang tercipta itu bukan murni strategi atau bisa jadi dari set piece ya. Kalau enggak mungkin penalti, kalau enggak bola-bola yang bola kemelut gitu. Berarti kalau misalnya menurut Akang kemungkinan akan seri atau gimana nih? Iya, kemungkinan seri itu ada, cuma saya berharap Persib tetap bisa ngambil 3 poin. Walaupun mungkin kemungkinan skornya tipis gitu ya. Walaupun ya 2-1, 1-0 kayak gitu. Oke. Tapi berarti kalau misalnya dari segi proporsi tim, dari segi tadi kan pelatih ya, proporsi tim dari beberapa permainan yang dilakukan taktik permainan terakhir, beberapa pertandingan terakhir,
akan lebih hunger yang mana nih? Kalau misalnya dari segi penyerangan, lebih galakan mana? Saya nggak tahu nih, nanti Persija ini ideal nggak? Kayak Odela gitu Odela kan nggak main. udah bergabung nggak nanti? Kayaknya bisa udah jadi berangkat. Hah? Udah berangkat belum? Enggak, dia kan kemarin main lawan Portugal kan? Oh iya. Nah, kalau misalkan udah bergabung sama Persija, saya anggaplah asumsinya Persija ini skuadnya lebih lengkap. Iya. Saya pikir bakalan lebih agresif Persija. Oh, Agresif Persija. Jadi saya itu selalu melihat tim itu oke enggaknya itu kan di transisi ya. Iya. Transisi Persija dari mulai defense menyerang, saya pikir makin lama makin bagus gitu. Oke. Nah, sementara kalau di Persib ya murni kejelian Luis Mia ya. Seperti Sato nih. Di zamannya Rene, Sato itu kan seakan-akan dipaksakan untuk membantu penyerangan juga kan. Untuk penyerangan ya. Kadang-kadang juga kalau ngirim bola juga nggak cukup ngebuang, harus juga diarahin kemana. Tapi waktu zamannya Luis Mia ini kan pure dia bertahan, udah nggak usah ikut bantu serangan, bola cepat-cepat dilepas biar lain yang ngebangun serangan dan terbukti efektif gitu. Nah makanya antara agresivitas saya pikir Persija, cuma kan agresivitas itu kan nggak menjamin kemenangan. Betul. Ya, kalau terlalu agresif dia meninggalkan lubang, malah bahaya. Dan saya pikir kalau Luis Mia jeli ya, nah ini kan memang pelatih. Jadi pelatih mahal itu kan bukan cuma dibeli otaknya kan, tapi juga instingnya. Nah, Luis Mia saya pikir instingnya oke. Beberapa kali pergantian pemain juga efektif gitu. Saya berharap dari situnya gitu. Makanya nanti Persija mungkin bakalan lebih sering nyerang bola bakalan lebih sering ke Persib, tapi untuk masalah efektivitas belum tentu gitu. Efektivitasnya kita belum tahu nih. Nanti nonton stadion kan? Nanti let's see lah ya, let's see. Oke, kayaknya bakal seru nih. Nah terus kalau misalnya ngelihat dari tadi kan udah tuh dari segi penyerangan segala macamnya, tadi juga Akang udah singgung sedikit terkait dengan proporsi tim. Apakah memang proporsi tim dari Persib ini sudah cukup mumpuni untuk pertandingan besok dan sampai dengan akhir liga, atau menurut Akang di pertengahan akan ada perombakan-perombakan? Iya dong ya. Jadi kalau misalkan untuk besok ya mau gimana lagi, yang ada cuma sekarang gitu. Tapi kalau misalkan terhadap perombakan di transfer window, jelas putaran kedua kan ini kan jadi gini, pemain bagus itu kan nggak cukup aman juga. Tapi kan masalah selera pelatih. Nah, seleranya Albert sama Luis Mia bisa jadi dua hal yang sangat kontradiktif. Gitu. Sementara Coach Luis Mia datang dengan keadaan tim sudah terbentuk. Iya, makanya kalau misalkan disebut kalau misalkan ada yang pemenang ya. Thomas Doll nanti menang, saya pikir ya wajar ya. Tapi kalau misalkan Persib bisa menang itu luar biasa, karena apa? Karena Luis Mia memanfaatkan skuad yang bukan dia pilih sebetulnya. Jadi murni memang kejeniusan dia meracik tim yang ada seadanya gitu. Betul. Tapi kalau transfer window ya jelas dia dia pasti akan buat proposal lah, butuhnya siapa aja gitu. Nanti Persib lah harusnya sih kuat duitnya ya gitu. Kita kan nggak tahu nih, selera Luis Mia harusnya tinggi ya, bagus-bagus. Kalau misalnya dari kacamata Akang, bagian mana sih yang pemain yang memang harus ada sedikit perbaikan atau pergantian kurang lebih kayak gitu untuk di Persib? Saya sih nggak bisa menilai seperti itu ya, karena saya melihatnya skuad ini kan yang dari dulu saya lihat Persib memang seperti ini 3 tahun ke belakang ya. Dan kalau misalkan mereka itu lagi main bagus nih, kayak BK main bagus, terus yang lain pada main bagus juga gitu ya, terus Jupe juga konsisten di belakang, saya pikir udah ideal sebetulnya gitu. Ini dalam kondisi orang awam kan ya. Jadi kalau para pemainnya lebih bagus, lagi bagus gitu ya, terutama masalah mental, terus juga spirit gitu, ini udah oke banget ini tim kan. Nice, betul sekali akhirnya. Tapi kalau misalnya selain Persija Kang, untuk di Liga 1 kali ini, bidikan Akang untuk klub-klub yang masih punya peluang besar, itu klub mana aja Kang? Banyak ya, terutama kan setelah ada perubahan pelatih ya di beberapa klub, saya pikir hampir semua tim masih punya kans ya, walaupun ada jadi ada orang mengatakan kan tidak ada kata terlambat. Salah itu. Di sepak bola itu ada kata terlambat. Karena apa? Karena start yang buruk walaupun dia nanti bagus akan berimplikasi sama perolehan poin kan. Kayak Persib nih. Persib ini kemarin oke kan, akhir-akhir kompetisi oke, dia menang. Tapi kan dia startnya buruk, kehilangan banyak poin, akhirnya terlambat. Nah, sepak bola pun seperti itu, saya pikir. Kemarin tuh saya pikir yang bakalan mengejutkan itu kan Persis Solo sama PSIS. Ya. PSIS gimana nggak edan harusnya ya. Iya. 2 pemain asing terbaik Indonesia di liga terakhir musim lalu ada di mereka ya, Marukawa sama Fortes. Tapi kan Fortes cedera,
Marukawa walaupun selalu main bagus, tapi kan nggak cukup itu ternyata ya. Iya, hanya bermain yang butuh support yang lainnya Iya. gitu loh. Terus Persis Solo juga di luar dugaan gitu. Makanya saya pikir semua tim punya peluang, cuma nanti yang akan juara ini dipengaruhi start buruk mereka di awal-awal. Dan Persib memulai kompetisi dengan start yang buruk gitu. Dan pilihannya adalah menang terus ke depannya supaya tetap ngumpulin poin. Beda sama tim yang ya itu ada yang startnya bagus tapi kan bisa jadi kedodoran. Kayak Madura nih sekali main ngegolin berapa? 8. Nah, itu kan bagus. Tapi kita lihat ini kan kompetisi. Bukan turnamen jangka pendek. Nanti ada yang namanya endurance kan. Endurance terus ntar akumulasi, ntar juga dia ketemu sama fitness yang buruk, ntar pelatih fisik juga ngaruh banget gitu ya. Nah, itu kita lihat. Karena Persib ingat waktu di tangannya siapa? Arcan Yuda, Pak Jaya Hartono, putaran pertama tuh beberapa kali gemilang kan, melorot drastis di putaran kedua, anjlok gitu. Betul. Nah, jadi Liga Indonesia ini menarik sampai 3 pekan terakhir, kadang-kadang bisa 2-3 tim yang masih punya peluang sama gitu. Mana aja tuh Kang? Belum bisa disebutin sekarang? Kalau sekarang belum lah, nanti kan 2-3 pekan terakhir ya. gitu. Oke, dan kalau misalnya kita compare lagi ya Kang ya, dengan kondisi Liga tahun lalu dengan Coach Rene Alberts, itu masih bisa mendapatkan posisi runner up. Nah, bagaimana dengan bukan kondisi, kesempatan lah saya ngomong, kesempatan di tahun ini dengan klub-klub yang ada, pertama dengan melihat kondisi internal tim seperti ini yang sekarang proporsinya dengan lingkungan klub yang lainnya seperti ini gitu. Untuk mendapatkan minimal sama atau bahkan lebih. Minimal sama runner up ya, dan peluang juara terbuka. Jadi saya selalu menganggap sejelek-jeleknya Persib di musim kapanpun, Persib is Persib ya, peluang juara selalu ada, apalagi dengan kedalaman squad yang sekarang. Tadi kan ditanya gimana yang perlu dirombak, nggak ada sebetulnya kan, karena ini masalah selera aja sih. Karena squad yang sekarang ini bagus, dari mulai pemain mudanya pemain muda yang bagus, pemain asing juga pemain asing grade 1 lah, bagus ada yang bintang semua. Iya, ada pemain-pemain yang udah katakanlah berumur, tapi kan masih bisa bermain di top perform ya, kayak Jupe gitu kan masih oke juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan gimana itu bersaing, ya masih bisa. Jadi tanpa ada perombakan di putaran kedua pun, ini klub kalau dioptimalkan masih punya banget ya peluang juara. Nah, coba kan masalah selera sama kebutuhan tim, kita nggak tahu Coach Wismia, udah gitu aja sih. Terus kemarin saya nonton timnas yang lawan Curaçao, yang pertandingan pertama mereka, saya cuma ngelihat pemain Persib yang dipanggil itu 3-3-nya langsung starting line up. Karena kan maksudnya itu ngebuktiin bahwa pemain Persib itu dengan coach siapapun bisa dipercaya untuk bisa membela dari awal gitu loh. Kayak Klok, Irianto, bahkan Klok sama Irianto Klok nggak 90 menit. Irianto 90 menit, Kambuaya satu babak, Mark Klok itu hampir 7/8 permainan lah. Iya, itu kan sebetulnya hal yang biasa ya, seperti mungkin dulu timnas Spanyol pernah didominasi sama Madrid, lalu AC Milan pernah mendominasi timnas Italia gitu ya. Dan itu sebetulnya nggak menunjukkan hal apapun, terkecuali memang 3 pemain ini pemain yang terbaik di Indonesia untuk posisinya saat ini udah. Gitu. Dan harusnya Persib kan beruntung ya, berarti ada 3 pemain dengan skema yang sesuai dengan pelatih timnas gitu di klub mereka gitu. Setuju banget tuh bagian situnya. Oke, ngomong-ngomong soal terkait dengan tadi juga udah semuanya, sekarang ngomongin tentang sistem. Saya pribadi kemarin nonton, itu walaupun timnas ya Kang, bukan Persib. Jadi gini, kondisi GBLA kemarin itu, kalau saya harus cerita sama teman-teman yang belum nonton ya, pada saat saya akan dari mulai beli tiket, penukaran tiket di Lodaya, dapat gelang, pada saat saya nyampe belok, kalau misalnya kalian tahu GBLA kan lewatin yang rel kereta tuh Kang, nanjak saya turun masuk ke jalan bagusnya GBLA, itu udah ada polisi, barikade polisi. Tunjukin gelangnya, oke dipakai, terus nyampe GBLA, parkir, tunjukin lagi gelangnya, di scan, tak. Level ketiganya lagi, tunjukin gelangnya lagi, tunjukin buat dicoret supaya nggak bisa di scan lagi. Oke, ternyata belum sampai situ doang. Saya kemarin dapetnya non VIP memang, samping VIP. Jadi pada saat itu saya bisa ngelihat kondisi yang ngelihat itu gimana. Tribun timur cuma tengah doang. Bagian utara selatan kosong, 1, 2, 3 orang, tapi VIP muntah.
ada yang nggak dapat duduk, ada yang berdiri. Kondisi kursi penuh. Nah, sementara ini juga loh dari kemarin kan yang selalu diperdebatkan, oh ini di Bandung ini harus booster, di Bandung ini harus tukar tiket, di Bandung ini bla 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 bla, hanya 75%. Tapi ironinya yang saya lihat, kenapa kemarin VIP-nya bisa muntah kayak gitu. Gitu. Ini juga mungkin kan kalau misalnya kemarin versinya Kang Tobi adalah beda kota beda regulasi. Berarti kan kalau misalnya ngomong kota, berarti kan peraturan yang kemarin Timnas dan juga nanti Persib kurang lebih akan sama. Ya sama memang booster segala macam. Cuma memang akhirnya apa sih yang menjadi bottleneck atau masalah yang masih belum bisa diselesaikan terkait dengan tiket yang sekarang ini kan? Oke, ini pertama ini tentang tadi kan nanya ya, bobotoh binaan ya. Saya katakan tadi memang ada orang-orang yang selugu itu, sepolos itu. Oh, bobotoh binaan berarti pro manajemen, pro Sulanjana. Ada juga yang menganggap ini satir justru kan. Itu terserah menilai ya. Tapi pada kenyataannya seorang Eko Mawung itu dari zaman sebelum medsos, dari zaman sebelum ada Instagram, Twitter tulisan-tulisan saya di Pikiran Rakyat di mana itu justru mengkritisi Persib, kenapa nggak bisa profesional dan lain sebagainya ya. Nah termasuk masalah tiket, makanya kadang-kadang kalau orang itu ada orang-orang yang bingung ini Eko ini sebetulnya ke manajemen gimana sih? Kadang-kadang pro, kadang-kadang kontra. Ya karena saya objektif aja nih. Jadi yang saya paparkan sangat objektif ya sekarang ya. Untuk tiket ya. Untuk tiket, yang namanya penjualan online, secara filosofi, secara gagasan, secara konsep, itu udah paling benar. Karena beberapa hal. Yang pertama adalah, ini adalah cara untuk memutus mata rantai ya, lingkaran setan calo, yang terjadi puluhan tahun di Bandung ya. Wah calo ini kan gila-gilaan kalau di Bandung parah dulu sebelum online ya. Calo bisa diputus dengan cara online ini. Yang kedua, ya zaman sekarang masa sih nggak online gitu ya? Kita pesen PW aja bisa lewat online sekarang kan masa. Jadi kalau misalkan orang mengingkari online itu sama dengan kufur nikmat, mengingkari kemajuan teknologi. Betul. Nah itu jadi nggak masuk akal kalau orang ngomong online itu ribet apa gitu ya. Nah statement saya seakan-akan membela manajemen kan, wah Eko mau pro manajemen. Tapi kan saya udah bilang tadi tuh, yang namanya hal baik ini perlu dilakukan dengan benar. Betul. Ya. Dengan benar, dengan nggak cukup siap. baik doang. Nggak cukup online. Saya udah bilang online-nya udah benar. Dari sisi apapun konsep online itu udah benar. Tapi kan harus ada persiapan ya, sama sumber daya yang memadai. Ya, jadi pertama kemarin kan katanya sempat ngehang, ya berarti servernya terus ada barcode gagal tuh jangan sampai kejadian lagi. Lalu tentang strategi penukaran tiket gitu ya. Kan kemarin sempat ricu, jangan kejadian lagi. Udah gitu apalagi nih yang tentang online yang ribet tuh yang ya itu konsep-konsep teknis sebetulnya ya. Oh iya, sambil ini juga maaf saya potong. Jadi kan harus vaksin, harus segala macam. Tapi yang pada saat saya tanya sama orang-orang, ada yang jatuhnya satu akun beli 4 tiket. Berarti kan dia bisa ditebengin sama orang-orang yang belum vaksin. Jadi belum sematang itu gitu loh. Itu kan makanya saya bilang online-nya sudah bagus. Pelaksanaan berarti kan. Berarti cara-cara yang benarnya ini masih belum ideal. Nah, yang namanya pelaksanaan dan sebagainya kan hal-hal teknis ya. Hal-hal teknis tentang sumber daya manusia tuh. SDM-nya harus jujur, harus benar gitu ya. Lalu juga kayak server itu kan sarana prasarana itu juga harus dibenahi gitu. Nah, dalam artian itu kan masalah teknis. PT PBB dengan uang yang mereka miliki dengan SDM, saya tuh selalu berprasangka baik loh sama PT PBB ya. Mereka ini dihuni oleh orang-orang yang pinter-pinter, terus komitmen ya harusnya bisa teratasi dong masalah teknis kayak gitu ya. Orang bikin konser aja yang menghadirkan ribuan orang gitu ya, itu aja bisa lancar gitu. Masa PT PBB kalau nggak bisa diambil sendiri gitu ya, udahlah ke pihak ketiga gitu ibaratnya kan. Tapi mereka kan ini mau ngambil sendiri nih, makanya yang benar gitu aja kan, simpel kan. Betul. Jadi konsepnya udah benar ya, nggak bisa ganggu gugat lah, online udah paling benar. Tapi hal yang benar ini tetap harus ada persiapan dan dilakukan dengan cara-cara yang benar, udah simpel. Dan saya yakin PT PBB harusnya bisa mengatasi persoalan-persoalan teknis seperti itu. Nah makanya sampai ada yang 2 meninggal kemarin itu sebetulnya parah itu tuh. Oh kalau yang terkait dengan yang Piala Presiden sih memang itu masih parah banget. Iya makanya hal seperti itu kan harusnya jangan gitu loh. Nah cobalah. Oke ini panjang kalau ngebahas yang Piala Presiden ya, panjang ya. Kan kita masih harus dikeluarin pasal-pasal yang untuk menjerat ini kan enggak.
Nah, maksudnya kalau sekarang, oke lah, kita lihat langkah baru gitu ya, harusnya udah bisa diatasi gitu. Dari mulai ya, walaupun mungkin timbul dari kekhawatiran, tapi kan ini jenius, penukaran semua di komplek militer, jenius saya bilang. Bener. Orang sipil nggak akan berani itu kalau ada tentara, gitu kan. Jadi strategi apa yang harus dipakai di situ. Bener, tapi semoga selalu ada ini ya, selalu ada perbaikan-perbaikan ya. Ibaratnya kayak OS kan, OS aplikasi di handphone selalu ada versi terbaru, cuma jangan terlalu lambat. Betul. Lah gitu. Ini kan evaluasi ya. Harusnya kan setiap pertandingan ada evaluasi. Makanya evaluasinya itu harus melompat gitu loh. Betul. Jadi saya perlu ingatkan lagi nih, masalah tiket ini bukan masalah yang simple ya. Ini gini loh, tiket ini kan sebetulnya secara pengaturan mungkin domain privat ya, perusahaan. Tapi jangan lupa, nanti kalau ada kericuhan lagi ya, apalagi ada yang meninggal itu lama-lama hukum nggak bisa ditahan buat masuk loh ya, terutama hukum pidana. Karena salah satu indikator di mana hukum pidana ini bisa masuk adalah terganggunya ketertiban di masyarakat. Gitu. Betul. Ya, kemarin aja kan sebetulnya hukum itu udah masuk kan, ada beberapa orang yang periksa kan. Yeah. Nah, kelanjutannya kita nggak perlu bahas. Tapi kalau misalkan sampai kejadian lagi ya, misalkan nggak perlu sampai meninggal lah, nanti ada kerusuhan aja tentang akses masuk, sampai ada yang terinjak luka itu udah mau nggak mau harus aparat harus sudah masuk nanti tuh. Benar. Gitu. Satu sisi kita pengen pada saat Persib main di kandang, nah at least stadion penuh, satu sisi pengennya. Cuma gimana caranya pada saat sebelum masuk itu semuanya baik, semuanya kondusif gitu. Makanya simple kan, gini loh. Persib kan selalu mengatakan ini profesional, ini bisnis. Iya, kalau mau bisnis yang bener gampang kan. Kamu memberikan hak konsumen, udah konsumen bayar kan, uangnya kamu ambil nih. Udah gitu ya berikan hak konsumen dengan baik gitu ya, kenyamanan, dijamin masuk, duduk di tempatnya gitu kan. Sesimpel itu. Kalau mau bisnis ya bisnis yang benar gitu. Udah. Seru nih. Dan ini tadi juga sudah kita bahas semuanya. Terakhir mungkin ya, ini pertanyaan terakhir dari kita untuk Kang Eko. Harapan untuk Persib Bandung ke depannya dari semua lini. Mungkin bisa dijelasin per lini atau mau secara gamblang universal juga boleh. Universal aja lah, karena kalau lini kan standar ya. Maksudnya apapun juara-juara. Nah, saya nggak mau terjebak dalam pola pikir standar. Saya ingin bicara dalam hal yang lebih komprehensif ya. Jadi untuk Persib secara keseluruhan, baik tim, manajemen, dan para pemegang saham semua gitu ya. Jadi Persib ini kan udah memulai era profesional ini, mereka menjadi pionir ya, pelopor. Ini udah benar ya. Nah, menuju klub yang bisa mengglobal itu udah hal yang perlu kita support ya, termasuk oleh supporternya. Tapi jangan lupa, seglobal apapun Persib nanti, jangan pernah melupakan yang namanya itu ikatan emosional dengan supporter dan juga hal-hal yang bersifat historis gitu, bahwa Persib ini bisa diambil oleh konsorsium kan itu karena regulasi loh, bukan karena keinginan ya, itu karena regulasi gitu ya, bukan karena keinginan gitu, itu karena regulasi, sehingga hal-hal historis tetap harus dijaga banget gitu, bahwa pada intinya ikatan emosional bobotoh, jangan pernah menyepelekan suara supporter dan lain sebagainya gitu. Udah itu aja. Jadi seglobal apapun Persib nanti, yang namanya ikatan emosional plus historis jangan pernah kepikiran untuk ditinggalkan gitu. Kalau untuk bobotoh, kalau apa yang mau disampaikan untuk bobotoh, semua bobotoh. Untuk bobotoh nggak ada sih. Bobotoh ini kan macam-macam ya. Ya udahlah, terserah kalian. Tapi ingat, apapun yang kalian lakukan itu ada konsekuensi ya. Udah gitu aja. Terakhir lagi nih, beneran terakhir ya. Apakah benar semua klub pada saat ingin melawan Persib itu rasanya tuh effort mereka terlihat 2-3 kali lebih besar dibandingkan dengan pada saat mereka melawan klub lain? Yang saya lihat dulu iya, karena dulu itu ada masa di mana Persib itu image-nya itu gaji stabil, gaji lancar, finansial kuat, sementara klub yang lain banyak yang kolaps kan. Tapi kalau sekarang ya, klub lain juga seperti itu kan, gaji lancar, stabil, ya, sponsor juga banyak. Jadi kalau sekarang ya biasa aja sebetulnya. Kalau dulu iya kelihatan banget, karena pemain itu pingin membuktikan diri biar mungkin musim depan dilirik atau cari perhatian. Kalau sekarang biasa aja. Bahkan dulu itu ada pemain yang belak-belakan ke saya pingin ngebuktiin diri di
hadapan para pendukung Persib gitu. Wow, itu memang mainnya kayak kesetanan. Dia tuh malah nyetak assist, nggak gol, tapi dia bikin assist. Dia bilang, saya suka dengan atmosfer penuh tekanan. Kan ada loh, ada pemain itu, jadi tergantung mental ya. Kalau pemain lawan main di kandang Persib itu, gimana mental dia? Ada yang langsung melempem ya. Di anjing-anjing jadi stres, tapi ada yang malah naik. Kayak Ismet tuh bagus. Ismet itu punya nyali yang bagus. Ismet ya keceplosan namanya. Ismet ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang sekarang udah nggak di Persija berarti ya? Ya, sebetulnya yang saya sayangkan di masa akhir Haji Ismet pensiun itu ya harusnya dilewatin dulu nih lawan Persib gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan pilihan. Toh kontraknya kemarin saya cek juga habis di Agustus. Sebenarnya, cuma baru diinformasikannya terakhir gitu. Iya. Oke, terima kasih Kang Eko untuk ngobrol-ngobrol serunya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi ya, kalau misalnya ada apa-apa, update apa kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, oke, siap. Oke, buat semuanya penonton Bibit, jangan lupa untuk nonton video ini sampai dengan akhir dan sampai jumpa di video Bibit selanjutnya.